Salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kita belajar. Kali ini kita akan membahas soal-soal kompetisi sains nasional SMP mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, kali ini saya akan berkolaborasi ya dengan Ibu Astuti Wibowo ya. Ibu Astuti Wibowo ini adalah guru yang sangat hebat dan menginspirasi banyak guru-guru yang lain. Nah, Bu Astuti Wibowo ini adalah pembina Olimpiade atau KSN tingkat Provinsi Jambi. Jadi beliau sudah berpengalaman membahas soal-soal KSN ya. Jadi beliau sudah berprestasi juga di tingkat nasional sebagai guru berprestasi dan banyak lomba-lomba yang sudah beliau menangkan. Ya, jadi silahkan juga subscribe ya channel Bu Astuti Wibowo. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Astuti Wibowo. Kali ini Ibu Astuti Wibowo berkolaborasi dengan Pak Rudi Wijaya. Kita sama-sama dari SMP Saperius 1 Kota Jambi. Ibu akan membahas latihan soal IPA dari 3 sistem organ, yaitu transportasi, pencernaan, dan saraf. Semoga tayangan ini berguna bagi kita semua. Terlihat simulasi sistem peredaran darah. Peredaran darah kecil, pulmonal, dan peredaran darah besar, sistemik. Begitu seterusnya sepanjang kita hidup. Pertanyaannya, apa yang terjadi bila jantung lemah dalam memompa darah? Yang terjadi, maka transportasi akan terhambat dan mempengaruhi sistem respirasi, sistem ekskresi, pencernaan, saraf. Semua sistem akan terpengaruhi, terganggu bila jantung lemah dalam memompa darah. Pertanyaan kedua, mengapa peredaran pulmonal darah dipompa dari bilik kanan? Kita tahu peredaran darah pulmonal tujuan utamanya menukar CO2 dengan O2. CO2 dari seluruh tubuh yang diterima oleh serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan. Maka yang memompa ke paru-paru adalah bilik kanan. Pertanyaan ketiga, mengapa ada katup antara serambi dengan bilik? Kita tahu darah mengalir dari serambi ke bilik. Bila tidak ada katup, darah akan kembali lagi ke serambi. Pertanyaan keempat, bagaimana peredaran darah besar dan peredaran darah kecil melakukan fungsinya? Nah, fungsinya peredaran darah besar itu tentu saja transportasi oksigen, sari makanan, hormon, dan mengambil kembali zat sisa metabolisme, juga transportasi hormon. Sedangkan peredaran darah kecil menukar CO2 dengan O2. Berikutnya, sistem pencernaan. Kita tahu pencernaan dari mulut sampai ke poros usus terakhir. Pertanyaannya, bagaimana pencernaan secara kimia itu berlangsung? Pencernaan secara kimia berlangsung dengan adanya enzim. Dari mulut, tialin mengubah amilum menjadi maltosa. Pada lambung, pepsin untuk protein menjadi dipeptida. Renin, kasein susu. Asam lambung, HCl. Di usus halus, dari dinding usus halus
tripsin, amilase, lipase, juga dari pankreas. Apa perbedaan pencernaan protein di lambung dengan usus halus? Nah, bedanya kalau di lambung protein dipecah menjadi dipeptida, sedangkan di usus halus pencernaan selanjutnya menjadi monomernya asam amino. Mengapa dapat terjadi proses penyerapan di usus halus? Karena pada dinding usus halus di bagian ileumnya terdapat jonjot usus. Pada jonjot usus terdapat pembuluh kapiler dan pembuluh kil atau pembuluh limfe. Pembuluh kapiler menyerap air, garam, mineral, vitamin, glukosa, dan asam amino, sedangkan pembuluh kil menyerap asam lemak dan gliserol. Sistem yang ketiga, sistem saraf. Bagaimana impuls diteruskan oleh sel saraf dengan adanya potensial aksi, yaitu muatan positif di luar sel saraf masuk ke dalam sel saraf dan muatan negatif di dalam keluar. Nah, pada saat impuls tidak diteruskan dinamakan polar. Pada saat diteruskan depolar. Itulah potensial aksi. Sedangkan setelah diteruskan repolar. Bagaimana impuls diteruskan saat melewati sinapsis? Nah, ada daerah prasinapsis, celah sinapsis, postsinapsis. Pada prasinapsis sama seperti impuls diteruskan sepanjang sel saraf. Lalu celah sinapsis, impuls dibawa oleh neurotransmitter yaitu asetilkolin. Masuk ke postsinapsis, kembali lagi dengan potensial aksi. Bagaimana otak manusia bekerja? Dengan adanya reseptor. Saraf reseptor dari mata ke otak, dari kulit ke otak. Jadi dengan adanya saraf penerima, lalu diteruskan saraf penghubung. Jadi saraf sensorik, lalu saraf penghubung dan saraf motorik. Maka otak bekerja. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share Hasuti Wibowo channelnya dan Rudi Wijaya channelnya. Jadi ada dua channel yang kalian subscribe. Salam sehat, tetap semangat. Ahmad membawa ember berkapasitas 10 liter yang terisi air sungai sebanyak setengahnya. Ember yang sama digunakan oleh Budi untuk membawa pasir seberat sebanyak 2 kilo. Manakah dari pernyataan-pernyataan berikut yang benar? A. Beban yang dibawa Ahmad sangat sama berat dengan yang dibawa oleh Budi. B. Beban yang dibawa oleh Ahmad lebih berat dibanding yang dibawa oleh Budi. C. Volume air yang dibawa oleh Ahmad lebih kecil dibandingkan volume pasir yang dibawa oleh Budi. D. Volume air yang dibawa oleh Ahmad sama dengan volume pasir yang dibawa oleh Budi. Nah, kita analisis pertanyaan ini ya. Dari pernyataan yang ada kita bisa melihat bahwa pernyataan yang benar adalah kita lihat pembahasannya. Kita lihat massa jenisnya dulu ya. Jadi massa jenis air itu 1 gram tiap cm3, sehingga air dengan volume 1 liter itu sama dengan 1000 cm3, masanya 1000 gram atau 1 kg. Nah, setengah ember air sungai dengan volume 5 liter setidaknya bermassa 5 kg. Jadi beban yang dibawa Ahmad lebih besar daripada Budi. Jadi beban yang dibawa Ahmad itu lebih besar dari Budi ya.
Jadi beban yang dibawa oleh Ahmad lebih besar dibanding yang dibawa oleh Budi. Jadi yang B jawabannya ya. Oke, itu untuk soal pertama. Soal yang kedua, kita lihat pada suhu berapakah temperatur reamur dan Fahrenheit menunjukkan angka yang sama. Jadi ini berkaitan dengan temperatur. A 0 derajat, B 40 derajat, C 6,4 derajat, D 25,6 derajat. Nah, untuk membahas ini atau menjawab ini kita harus tahu dulu perbandingan ya, reamur Fahrenheit ya. Reamur per Fahrenheit dikurang 32 sama dengan 4/9. Kita perhatikan skalanya, skala reamur dan skala Fahrenheit di sini. Reamur itu titik bawahnya 0 derajat, titik atasnya 80 derajat reamur. Kalau skala Fahrenheit 32 derajat Fahrenheit dan skala atasnya 212 derajat Fahrenheit. Ya, perbandingan skalanya 80 banding 180 atau kalau diperkecil ini 4 banding 9. Ya, jadi kita masukkan saja nilainya di sini. Kita kalikan silang ya. 9 kali R, 9R sama dengan 4R dikurang 128. 9R sama dikurang 4R sama dengan negatif 128. R sama dengan negatif 25,6 derajat ya. Berarti kita bisa menunjukkan berarti temperatur yang sama itu 25,6 derajat ya. Itu untuk soal yang kedua. Kita lihat untuk soal berikutnya. Kita lihat soal berikutnya. Pada pengukuran muai panjang suatu logam, grafik perubahan panjang terhadap perubahan temperatur yang paling memungkinkan. Nah, ini pemuaian panjang. Jadi logam itu kan mengalami muai panjang, muai luas, dan muai polu. Nah, bagaimana grafiknya? Ya, grafik yang tepat. Kita lihat grafik yang tepat di sini ada perubahan panjang. Di sini ada perubahan temperatur. Jadi kita lihat bagaimana grafiknya. Nah, pembahasannya, jika suatu benda diberikan kalor, maka kemungkinan yang terjadi adalah suhunya bertambah, dan seiring dengan bertambahnya suhu tadi, dengan bertambahnya juga panjang ya benda memuai. Jadi jika pada benda suhunya bertambah, panjangnya juga bertambah. Nah, grafik yang paling tepat itu adalah grafik A ya. Grafik A ini paling tepat menunjukkan pemuai ya, menunjukkan perubahan panjang dengan perubahan temperatur. Jadi semakin tinggi temperaturnya, pemuainya juga semakin panjang. Oke, kita lihat soal berikutnya. Satuan suhu derajat A. Satuan suhu derajat A didefinisikan dengan menggunakan titik bawah 10 derajat A untuk es yang mencair pada tekanan udara 1 atm dan titik atas 90 derajat A untuk air yang menguap pada tekanan udara 1 atm. Jika suatu benda memiliki suhu 25 derajat Celcius, suhu benda itu dalam satuan derajat A adalah. Jadi ini kita mau mencari berapa suhu benda dalam satuan derajat A bila diketahui 25 derajat Celcius. Sekarang kita lihat ya. Sekarang kita lihat pembahasannya. Kita lihat dulu perbandingannya. Jadi A dikurang 10 ya. A batas bawahnya 10 ya. Jadi A dikurang batas bawah 10 per
C ya. C ini derajat Celciusnya. C kan batas bawahnya 0, jadi C kurang 0 kan C, sama dengan 80 per 100. 80 ini didapat dari 90 dikurang 10 ya, 80. Kalau 100 dikurang 0 ya. Batas bawah untuk Celcius kan 0, batas atasnya kan 100, jadi 100 kurang 0 100. A ya dikurang 10 per C. Nah ini kita perkecil ya, perbandingan terkecil. 80 per 100 itu 4 per 5 ya, jadi A dikurang 10 per 25. Derajat Celciusnya tadi kan 25 derajat Celcius sama dengan 4 per 5. A sama dengan 25 kali 4 per 5 ditambah 10 ya, ditambah 10 ini dari sini ya. Kita pindahkan ke sini jadi plus 10. Jadi A sama dengan 30 derajat. Nah ini A sama dengan 30 derajat. Ini yang B ya. Kita lihat berikutnya. Sebuah mesin ya menyebabkan benda bergerak ya dengan kecepatan 8 meter per sekon. Setelah bekerja selama 20 detik, jika massa benda 250 kg, maka daya mesin tersebut adalah A 800, B 400, C 1000, D 2000. Kita lihat pembahasannya. Usaha yang dilakukan mesin senilai dengan energi yang terjadi pada benda, yaitu energi kinetik yang besarnya EK sama dengan setengah NP kuadrat ya, setengah kali 250 kali 8 kuadrat ya, jadi 8000 Joule ya. Sedangkan dayanya sama dengan W per T ya. W nya tadi 8000, T nya itu di sini 20 detik ya, jadi 8000 per 20 jadi 400 watt ya, jadi 400 ini jawabannya 400 watt. Ya demikian pembahasan soal KSN ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe channel Astuti Wibowo atau Ibu Astuti Wibowo dan channel Rudi Wijaya. Ya, sekian dan terima kasih.